Saya hampir dapat 10 karung bersihnya. 10 karung. 10 karung satu 10 petak. petak. Itu bersih. Petak. Itu kemarin paritasnya yang kemarin tuh MR 320. Saya masih sekolah. Mulai sekolah itu tahun berapa itu? Tahun 80-an. Saya sudah di sini tanam padi. Bahkan saya itu mulai bujang, bukan dulu di sini, jadi mulai bujang dulu awal-awalnya sudah tanam sampai saya berkeluarga sampai tetap masih tanam padi ya tanam sayur gitu. Karena memang saya itu mulai kecil hobinya tanam padi, sampai sekarang tetap tanam padi. Apalagi sekarang ini pangan mulai krisis kan, mahal bahan pangan itu. Nah kalau bisa ya tolonglah generasi yang muda sekarang tuh kalau bisa giat tani lagi ya, usahakan gitu. Karena siapa lagi nanti penerus petani-petani yang sudah lanjut usia ini, nanti kalau tidak dilanjutkan sama generasi muda ini, siapa lagi yang harus meneruskan ya kan itu. Makanya kita ini harus giat kembali karena sekarang namanya petani pangan ini harus lebih penting dari semua orang tuh harus itu, karena semua yang diperlukan tuh pangan yaitu itu. Karena sekarang pemuda sekarang itu enggan petani, nah, ya kan banyak sekarang petani itu kan karena sini terbawa masih lingkungan tuh di sini banyak yang lebih mudah cari istilahnya cari uang di sini kan. Nah kalau untuk pemuda sekarang tuh larinya ke perusahaan macam kan, jadi pegawai. Nah kalau untuk petani kayaknya agak berat kalau anak-anak sekarang ini, yaitu tadi kendalanya di situ. Makanya sekarang tuh sebetulnya banyak sini lahan pertanian banyak yang tidur, nggak ada yang garap karena itu tadi, karena tenaga kerjanya sudah terbatas, lanjut usia semua kan itu. Nah ya saya mohon itu kalau bisa generasi muda tuh ayolah kita bertani kembali kan itu, membangun, melanjutkan petani yang sudah tua semua ini. Karena apa? Semua itu yang diperlukan, yang dibutuhkan pangan, bukan apa-apa kan itu. Kalau kita kekurangan pangan, waduh, kayak apa nanti kita kan itu. Terutama anak-anak kita nanti, kasihan. Apalagi nanti sudah lowongan kerja mengurang, perusahaan mengurang, larinya kemana? Ya kan? Pangan kurang, ayo. Itu yang harus kita jaga. Kalau tidak mulai sekarang, kita harus belajar kembali, kayaknya wah agak berat kembali nah akhirnya nanti. Cara pengharapan sawah yang bisa selalu kita terapkan di sini, cara pengharapannya itu kita sebelum menabur benih itu terutama kita pengolahan lahan dulu, persiapan lahan baru pengolahan lahan. Persiapannya itu untuk kita nyemprot, sistem pakai herbisida di sini ya. Nah itu habis itu kita kita semprot sudah kering, baru kita sistem gelebek di sini. Sistem gelebek sini enggak sistem bajak, sistem gelebek. Nah nanti jangka sebelum tanam tuh kita harus 1 bulan sebelumnya kita sudah pengolahan lahan gitu. Nah kemudian setelah dapat 1 bulan kita lahan itu sudah mulai kita garap. Nah setelah lahan setengah jadi baru kita tabur benih itu. Kita kekompakan di situ, kita kompakan semua di situ. Nah kegunanya apa? Kita jarak jauh sebelumnya supaya rumput atau jerami padi yang kita semprot, kita gelebek tadi sudah istilahnya betul-betul membusuk. Nah, karena kita kalau mengharap secara mendadak awal-awal itu enggak bisa, nanti terjadinya jamur, penyakitnya tuh banyak. Nah, itu terus tanamnya kurang bagus karena asem-aseman. Karena apa? Karena rumput dan jerami itu belum begitu membusuk. Nah itu untuk lahan awal penggarapannya di situ. Oh gitu ya.
Nah, itu tanda-tanda becak daun. Nah, itu harus kita cepat kendalikan. Karena kalau kita biarkan, itu nanti bisa mengering dia. Namanya itu jamur kan. Nah, itu kalau nanti terutama jamur, nah terus kelanjutannya itu nanti ada juga penggulung padi. Kan penggulung padi itu ternyata itu sudah ibaratnya kalau penggulung sudah telat. Karena dia itu sebelumnya kan kupu-kupu dia, kupu-kupu itu putih itu dia bertelur. Nah, bertelur menjadi ulat. Nah, dia menggulung padi. Nah, itulah terjadinya terus menjadi putih daun macam itu kan sudah terlambat. Karena awal-awalnya biasanya tuh belum sempat mengendalikan atau nyemprot. Nah, terjadilah gitu. Kebanyakan di musim penghujan. Nah, kalau penghujan itu kalau tidak teliti, tidak rajin, kadang-kadang kebanyakan itu kena itu. Nah, itu kendalinya tuh. Kalau sementara ini kalau yang kena hama atau penyakit itu, kalau hama kan itu untuk itu tadi seperti ulat macam itu. Nah, kalau kita mengendalikan awalnya tuh kita kasih dosis rendah-rendah dulu. Serendah-rendah dulu. Nanti kalau setelah memang betul-betul itu serang besar-besaran harus kita pakai dosis agak tinggi gitu. Karena kalau kita langsung kasih dosis rendah tinggi, takutnya nanti penyakit itu menjadi kebal. Memang bagus Postin ini yang kita pakai, Postin. Ini kalau memang untuk palang sangit, ya kan, untuk gulung padi ini paling bagus untuk Postin. Karena ini memang keras, obatnya ini agak keras ini, memang keras. Nah, untuk hama, untuk penyakit. Nah, kalau penyakit itu kan kadang-kadang ya menguning daun. Nah, itu kadang-kadang kita agak kesulitan jual kuning daun itu jenisnya apa. Nah, ada yang kecoklat-coklatan gitu. Biasanya kalau coklat-coklatan tuh karena asam. Nah, ada banyak teman saya di sana, ada yang tanahnya karena kena limbah ini. Ngandel asam itu ada namanya jenis apa itu ya? Ada yang kayak garam itu untuk kapur. Kayak jenis kapur bisa. Ada untuk pembenah tanah itu yang untuk mengendalikan asam. Nah, karena sekarang ini tadi sudah kita utarakan sama teman-teman, untuk asam-asam itu kita bisa itu tadi untuk pengendalian itu bisa melalui pupuk cair yang dikasih sama ini tadi dinas, itu namanya puca madu, itu bisa menurunkan pH. Itu asam-asam itu kalau kita rajin itu bisa ngasih menurun dia tuh, kasih puca madu itu. Nah, itu gunanya itu ya terutama untuk pupuk cairnya, keduanya itu bisa ngurangi pH itu dia. Pakai kapur bisa juga menurun. Pakai kapur pun bisa, tapi kalau dia sudah pakai puca madu kelanjutannya nggak usah pakai kapur, dia bisa menurun sendiri kalau dipakai puca madu itu. Nah, itu keunggulan puca madu di situ kemarin. Nah, itu memang kalau sementara kita belum ada itu ya pakai dolomit itu untuk menurunkan kadar asamnya kan. Itu urea sama ponska itu yang untuk kalangan petani ya kan, itu ponska sama urea itu untuk kimianya. Nah, ditambah kemarin itu ditambah kita mendapatkan puca madu. Kalau di sini untuk kimianya itu rata-rata 2 kali aja, 2 kali di sini. Nah, itu kita umur 1 minggu 10 hari untuk tahap pertama. Nanti 2 bulan stop, 1 bulan setengah sampai 2 bulan itu pemupukan kedua. Karena sini pemupukan kedua kali, 2 kali aja sini. Sama dengan kalau ditambah dengan pupuk cair. Nah, ditambah pupuk cair. Nah, kenapa adanya pupuk cair itu supaya kita ngurangi pupuk kimia tadi. Nah, supaya kita nggak terlalu pakai kimia, itu dikurang-kurang. Tadinya itu kita lebih dapat habis dari 100 kilo namanya. Nah, kita bisa mengurangi dari 50%-nya di situ. Saya hampir dapat 10 karung bersih. 10 karung 1 petak. 10 petak. Itu bersih. Petak.
Itu kemarin paritasnya yang kemarin tuh MR 320 bobot padinya kemarin MR 30 tuh. Nah ini saya ganti ngaus mawar. Ini kalau melihat gripsnya itu dia nasinya pulen wangi. Ini saya ganti paritas lagi. Ini 3 petak ini bibitnya 5 kilo kemarin. Ini 15 yang 15 yang sebelah sini 20. Nah kelarinya ke sana itu ada kurang lebih 40 meteran. Berapa kira-kira panjangnya nih Pak yang ini? Panjangnya sana 40. Lebarnya? Panjangnya 40. Lebarnya sini 15, sana per 20. Oh, yang ini dekat ini 15 ya? Iya, 15. Kan dia melebar gini kan. Nah, itu tinggal Tapi hasilnya sebelukar. Iya. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Makanya heran-heran orang lihat aku juga ya heran kan. Itu aja kuncinya tadi Pak. Iya, itu kuncinya itu. Kalau sebelum kena penyakit Harus kita kendalikan dulu, kita cegah lah. Sebelum kena penyakit harus kita cegah dulu. Jangan setelah diserang baru kita berantas. Wah itu kadang sulit kita makan. Nah itu, terutama itu tadi sebelum terkena hama atau penyakit kita cegah dulu sebelumnya.